Halo teman-teman, selamat datang di segmen Jurnal Pemikiran. Kali ini gue pengen ngomongin tentang apa yang terjadi pada diri gue, apa yang gue rasain beberapa hari ini, dan semuanya seperti biasa dilakukan tanpa adanya editing dan skrip sama sekali. Ini penting untuk melatih kemampuan gue dalam berbicara. Gue pengen ahli dalam berbicara, sehingga apapun yang gue pikirin semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, gue nggak tahu kenapa beberapa hari ini, atau lebih tepatnya sehari 2 hari ini, gue mengalami adanya lonjakan ide yang sangat berlebihan. Gue ngerasa memiliki banyak bahan untuk disampaikan buat teman-teman. Dan lonjakan ide ini membuat gue merasa harus untuk memposting dengan lebih banyak. Dan gue nggak tahu kenapa, yang gue rasain ide-ide tersebut semuanya mengalir dan menunggu untuk dibagikan, menunggu untuk diposting. Dan menurut gue ini bagus, karena secara logika semakin banyak gue memposting, maka akan semakin banyak impresi dan tayangan yang masuk kepada akun gue, terlebih pada akun sosial media. Misalnya, kalau gua memposting di Instagram sebanyak 3 kali, gua bisa ngedapetin impresi sebanyak 30.000. Nah, kalau gua memposting sebanyak 6 kali, secara logika gua akan mendapatkan impresi sebanyak 60.000. Dan menurut gua, lonjakan ide yang gua alami sekarang itu harus dikeluarin, itu harus dikasih wadahnya, dikasih tempatnya. Karena jarang-jarang gue ngalamin hal yang kayak gini. Walaupun benar apa yang terjadi sama gue sekarang, lonjakan ide ini itu nggak ada di tujuan yang udah gue tetapin. Tetapi nggak bisa dipungkiri, semakin banyak gue berusaha untuk ngejangkau orang lain, maka semakin besar pula peluang untuk bisa menjadi lebih baik. Semakin besar pula peluang buat akun gue itu bisa menjadi lebih ditemukan. Dan gue pun juga mesti bisa menyikapi ini semua dengan baik, menyikapi ini semua dengan tenang. Gue nggak harus ngejadiin ini sebagai proyek utama, tetapi nggak bisa dipungkiri ketika gue memposting sebuah konten dengan lebih banyak, maka gue akan mendapatkan interaksi dan impresi yang lebih banyak. Dan ini bisa gue jadiin sebagai sebuah proyek sampingan di balik proyek utama yang udah gue tetapkan. Dan ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Gue ngerasakan banyaknya ide yang ingin gue sampaikan, banyaknya bahan yang ingin gue kasih, dan semuanya mengalir. Semuanya seakan datang dan gak berhenti. Mungkin gue ngerasain hal ini karena gue sedang terinspirasi. Gue banyak melihat konten-konten yang ngebahas tentang sosial media,
ngebahas tentang apa yang ingin gue sampaikan, ngebahas tentang riset-riset yang gue bikin pada konten yang panjang, seperti blog di Medium, dan apa yang gue masukin ke dalam pikiran, itulah yang terakumulasi, itulah yang menjadi bagian dari diri gue. Dan tentu aja dibutuhkan skill yang berbeda untuk bisa mengartikulasikan apa yang telah gue pelajari. Ini penting, karena kemampuan untuk belajar dan kemampuan untuk mengajarkan itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi gak bisa dipungkiri, semakin sering kita mengajarkan apa yang kita pelajari, maka apa yang kita pelajari tersebut akan menjadi semakin tertanam di dalam diri. Inilah yang mestinya gue jadiin sebagai sebuah pegangan. Ketika gue membagikan apa yang gue pelajari, itu adalah sebuah sebuah ritual buat gue bisa menjadi lebih paham. Gue ingin memahami sesuatu hal dengan membagikan apa yang gue pelajari. Dan semoga orang-orang yang paham dengan tujuan gue ini gak merasa kalau mereka sedang digurui. Karena gak bisa dipungkiri juga, banyak orang-orang yang sebenarnya gak pengen terlihat lemah, gak pengen merasa tidak tahu sama suatu pembahasan. Dan gue pun harus memposisikan diri gue sebagai seorang pembelajar. Dan memang, kenyataannya emang gitu. Gue bukanlah orang yang tinggi secara akademis. Gue bukan orang yang terlalu pintar. Tapi yang gue miliki, yang menjadi basic yang gue miliki itu adalah kedisiplinan. Gue, kalau udah netapin suatu tujuan, gue akan berusaha untuk mengatur waktu supaya tujuan tersebut bisa terrealisasikan dengan rencana kecil yang gue bagi-bagi. Dan inilah yang menjadi core utama gue yang sebenarnya. Dan itu juga yang membuat gue berkeinginan untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena ketika gue menjadi lebih baik, otomatis berbagai kebaikan itu akan datang kepada kehidupan gue. Gue akan dihadiahi oleh kehidupan. Inilah kenapa gue mesti ngejar skill terlebih dahulu sebelum ngejar hal-hal bersifat eksternal, seperti uang, seperti ketenaran, dan lain sebagainya. Gue harus menjadi lebih baik terlebih dahulu. Gimana caranya supaya gue bisa terus berkembang, supaya gue bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan membuat video ini adalah salah satu cara gue untuk bisa menjadi lebih baik. Gue pengen bisa menguraikan apa-apa yang gue pikirin, apa-apa yang telah gue pelajari, sehingga dari sana gue bisa menjadi lebih baik di dalam menyampaikan sebuah gagasan. Dan gue juga bisa memahami apa yang telah gue pelajari dengan lebih baik. Inilah kenapa channel ini dibentuk. Inilah kenapa gue ngelakuin ini dari awal. Gue pengen menjadi orang yang lebih baik. Gue pengen menjadi orang yang selalu bertumbuh. Dan menjadi seorang content creator, itu menjadikan gue pribadi yang selalu bertumbuh. Gue dipaksa untuk mencari bahan, untuk bisa gue pelajari, dan bisa gue bagikan kepada orang lain. Dan ini ngasih manfaat yang sangat besar, gak cuma buat diri gue sendiri, tetapi juga buat diri orang lain. Karena gak sedikit gue dapatkan komentar-komentar positif yang membuat gue menjadi semakin semangat untuk membuat konten.
Dan ini adalah sebuah cambuk bagi gua untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan gua harus menjadi lebih baik lagi. Oke. Mungkin hari ini itu aja yang bisa gua share buat teman-teman. Semoga bermanfaat.